Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Rasulillah. Allahumma muslim muslimat. Allahumma shalawatan wa barakatuh. Allahumma inna al-barat. Allahumma shalawatan. Allahumma yati. Fasna mencasyidin wa afakum musta'an meski wa syaitan wa fatim wa afakum pada sahabat sunnah. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan 70 permasalahan puasa. Kita suka sekali membahas masalah Islam supaya dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermuasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, demi dari makhluknya. Semoga selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kesehatan, juga maslahat dalam urusan agama, kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan juga jalan berbuat tolong baik dan Ustaz ataupun Syekh. 70 permasalahan puasa Ramadan oleh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ini penerjemahnya adalah Master SS Sarjana Sosial. Penerjemah Muhammad Syafiq Masyhur SAG Hum dan Mustiah Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ketika Ramadan tiba, umat Islam selalu menyambutnya dengan gegap gempita. Spanduk marhaban ya syahr Ramadan memenuhi jalan-jalan mulai kota sampai desa. Demikian juga umat Islam yang jauh-jauh dari hari menyiapkan peralatan ibadah. Ada yang menyiapkan menu sajian berbuka sahur, dan ada yang menyiapkan perlengkapan ibadah. Televisi menyiapkan program khusus yang dirancang untuk Ramadan dan lain sebagainya. Namun yang selalu terlepas adalah bagaimana menyiapkan hati dan mata diri kita sendiri, bagaimana agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan kewajiban berpuasa adalah menyatu dalam kesadaran setiap umat Islam. Akan tetapi kesadaran ini belum dibarengi dengan kesadaran bagaimana puasa yang benar dan bagaimana agar tujuan dari berpuasa bisa tercapai. Banyak di antara kita yang berpuasa namun dalam keadaannya masih sering marah-marah, mencaci orang lain, mengunjung orang lain, menjelekkan orang lain, orang tak mau berbelas kasihan kepada orang miskin dan lain sebagainya. Dan yang paling mengherankan adalah orang rajin menjalankan puasa namun tidak pernah menjalankan ibadah salat. Na'udzubillah. Di samping itu, ada saudara-saudara kita yang sangat bersemangat menjalankan puasa namun mereka tak tahu sama sekali cara kaifiyahnya berpuasa. Mereka akan mempelajari dengan alasan kesibukan kerja dan masih banyak alasan yang lain. Buku yang judul aslinya Sab'un Mas'alah fi Asyam, 70 permasalahan puasa, hadir sebagai panduan berpuasa yang akan mengantarkan kita menelaah kembali puasa kita. Buku ini berisi 70 permasalahan berpuasa, mulai dasar hukum berpuasa, tata cara berpuasa, sampai persoalan-persoalan modern yang bersinggungan dengan puasa kita. Setiap persoalan dijelaskan secara singkat dan padat, namun sangat jitu dalam memecahkan persoalan-persoalan puasa kita. Semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi semua umat Islam yang menjalankan puasa. Nasya'alu annaha al-barakah fi dinina wa dunya. Amin. Recommended buku ini 70 permasalahan puasa oleh karyanya Muhammad Shalih Al-Munajjid. Banyak halamannya yang akan saya sampaikan di sini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pengertian puasa. Masalah pertama, puasa menurut bahasa adalah menahan diri, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat berpuasa. Kemudian hukum berpuasa. Masalah kedua, umat Islam sepakat bahwa melaksanakan puasa hukumnya adalah wajib. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Quran Surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Dari Ibn Umar mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berhaji, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani Fathul Bari. Barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan tanpa halangan atau unsur, maka dia telah melakukan dosa besar. Nabi SAW bersabda tentang mimpi yang dilihatnya, hingga ketika aku berada di gunung, tiba-tiba aku mendengar suara keras sekali. Lalu aku bertanya, suara apa ini? Aku menjawab, ini adalah jeritan penduduk neraka. Kemudian dia membawaku pergi. Tiba-tiba aku melihat suatu kaum yang leher mereka digantung, mereka sobek dan darah mengalir dari mulut itu. Nabi bertanya, siapakah mereka? Maka Zuhair menjawab, orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktu berbuka. Sahih At-Tauhid 1 dan 400. Al-Hafidz Az-Zahabi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, para ulama menetapkan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur adalah lebih buruk daripada orang yang berzina. Kemudian, dan orang yang mukmin minuman keras. Bahkan keislaman orang yang meninggalkan puasa diragukan dan dia dianggap sebagai kaum zindik. Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila seorang berbuka di siang hari di bulan Ramadan dengan menganggap halal padahal dia tahu bahwa hukum berbuka sebelum waktunya adalah haram, maka dia harus, dan jika tidak berpuasa karena fasik, maka dia disiksa karena meninggalkan puasa Ramadan. Hal yang penting yang selanjutnya adalah keutamaan berpuasa. Masalah ketiga, keutamaan berpuasa sangatlah besar bagaimana dalam hadis qudsi. An Abi Shalih Al-Jayalati annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu amalin libani adama lahu illa siyamu fa innahu li wa ana ajasihi wa siyamu junnatun wa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni ru'un sa'im walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la khalu fu famma sa'imi adyatu indallahi mirrihil misk bisa'as ini farhatani yafrahuhuma idha afwara farahu wa idha laqiya rabbahu farahum bisawmihi. Dari Abi Shalih As-Sajjad meriwayatkan kepada kami bahwa Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal perbuatan manusia adalah urusannya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu urusanku dan akulah yang membalasnya.
Puasa adalah benteng, maka ketika kamu berpuasa janganlah berbuat keji dan bermusuhan. Jika ada seorang yang memakinya atau yang ingin membunuhnya, maka katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Demi dia yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya bahwa mulut orang yang sedang berpuasa adalah lebih wangi bagi Allah dibandingkan dengan minyak wangi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang diperoleh, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya bersama-sama dengan puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lihat Ibnu Hajar Asqalani Al-Fath Al-Bari nomor 1904, Sahih At-Tawhid 1404 dan 407. Dan Abi Umamah annahu sa'ala Rasulullah SAW ayyul amali afdalu qala alaik bisawmi fa innahu la adlallahu. Dari Abu Umamah bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan apa yang paling mulia? Beliau bersabda, berpuasalah, sesungguhnya ibadah puasa tidak ada yang menyamainya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Sahih At-Taqrib 1 dan 413. Wa anna da'wata sha'imi la turad. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian للصائم فرختان يفرخهما إذا أفطر فرخ فإذا لقي ربه فرخ بصومه. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang akan diperolehnya, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya bersama-sama dengan puasanya. Saumu junnatu wa khisanun hasinu minan nar. Sesungguhnya puasa adalah pelindung dan dia adalah benteng yang kokoh melindungi dari neraka. Hadis riwayat Ahmad, Taqrib dan Sahih Al-Jami'. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من عبد يصوم يوما في السماء سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa demi Allah selama 1 hari, maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 musim, rontok 70 tahun. Hadis riwayat Muslim. Man shoma yauman biqa'a wajhillahi khatama lahu bihi dakhalal jannah. Siapa yang berpuasa sehari untuk memperoleh ridha Allah, maka dia ditandai untuk masuk surga. Hadis riwayat Ahmad ayat 5 halaman 390. Hadis riwayat Ahmad halaman 391, Sahih At-Taqrib. Kemudian an Syahli bin Sadin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna la yadkhulu minhu akhadun ghairihim fa idza dakhalu qaliqa falam tadkhul minhu akhad. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu, tak seorang pun masuk melalui pintu itu selain mereka. Ketika mereka semua sudah masuk, maka pintu itu ditutup dan tak seorang pun masuk melalui pintu itu. Riwayat Al-Bukhari nomor 1797. Bulan Ramadan adalah salah satu pilar agama Islam. Pada bulan tersebut Al-Quran diturunkan, di samping itu di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadanu فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة
الشياطين. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan telah masuk, maka pintu surga dibuka, pintu neraka dihalang ditutup, dan setan dibelenggu. Kemudian puasa di bulan Ramadan sangat mulia sekali pahalanya. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Hisham meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, barang siapa mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hikmah berpuasa, masalah keempat. Dalam ibadah puasa ada banyak hikmah dan manfaat yang menjadi inti dari hikmah puasa adalah takwa kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, Quran surat Al-Baqarah. Maksudnya apabila nafsu mau dicegah dari sesuatu yang halal karena mengharapkan ridha dari Allah dan takut siksaannya, maka maka tentulah nafsu lebih bisa mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu yang haram. Apabila seseorang perutnya lapar, maka panca inderanya tidak akan lapar, dan apabila kenyang perutnya, maka lidah, mata, tangan, dan alat kelaminnya akan lapar. Puasa bisa membuat seseorang mampu mengalahkan setan, menghasilkan syahwat, dan menjaga anggota badan. Apabila orang yang berpuasa merasakan hidupnya berkabar, dia merasakan kedatangan orang fakir, sehingga bisa mengasihi mereka dan memberi sesuatu yang bisa mengusir rasa lapar mereka. Orang takkan bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain jika dia belum pernah merasakannya. Kemudian puasa melatih diri mengendalikan keinginan untuk menjauhi hawa nafsu dan maksiat. Puasa bisa menundukkan tabiat yang jelek dan menyapi hawa nafsu dari keinginannya. Di samping itu, puasa mampu melatih seseorang taat pada aturan dan norma sehingga bisa menjadi solusi kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Puasa Ramadan juga sebagai penegas atas prinsip kesatuan umat Islam, sebab pada bulan ini seluruh umat Islam melakukan puasa secara bersama-sama pada waktu yang sama. Bulan Ramadan adalah saat yang paling tepat untuk bertakwa kepada Allah. Pada bulan ini banyak yang suka ke masjid dan pergi ke masjid untuk pertama kalinya, dan ada pula yang ke masjid dan setelah sekian lama tidak ke masjid, kemudian hati mereka pun saat itu melunak. Oleh karena itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, memberi nasihat dan menyentuh hati, pelajaran yang sesuai, dan kata-kata yang bijak disertai dengan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Perlu diingat, para juru dakwah jangan sampai menghabiskan waktunya hanya untuk mengurusi orang lain dan melupakan diri sendiri. Perlu diingat bahwa juru dakwah jangan sampai menghabiskan waktunya hanya untuk mengurusi orang lain dan melupakan diri sendiri. Jika hal ini terjadi, maka laksana lilin yang menerangi yang lain, akan tetapi dirinya sendiri terbakar. Etika dan sunnah berpuasa. Masalah kelima, etika di sini adalah ada yang wajib dan ada yang sunat. Di antara kesunahan puasa adalah 1. Makan sahur dan mengakhirkannya. Nabi SAW bersabda, "Man Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, tasakhuru fa inna fi sahuri barakah." Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahurlah kalian karena dalam makan dan sahur terdapat berkah." Kemudian makan dan sahur, makan yang diberkahi melakukan makan sahur pasti tidak menyerupai ahli kitab. Pada saat makan sahur, makanan yang paling baik adalah kurma. Lihat Abu Dawud nomor 2345 dan Sahih At-Targhib 1 halaman 448. Menyegerakan berbuka. Nabi SAW bersabda, an Sahal bin Sa'di radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yasalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan dan menyegerakan berbuka. Kemudian Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftiru qabla an yusalla ala ratbat fa in lam taku
takun radbatin fatamirat fa in lam taku tamiratin khaswati min ma. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW berbuka setelah memakan salat maghrib dengan beberapa butir kurma basah. Kalau tidak ada, maka dengan beberapa butir kurma kering. Kalau tidak ada, maka dengan meneguk air. Hadis At-Tirmizi. Doa berbuka sebagaimana hadis Nabi SAW. Wa an bani Salim muqaffa qala aitu ba'na wa maran taqbitu ala lihiyatihi fayaqta'u ma zada ala al-kafaya كفع وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Dari Ibnu Salim Al-Muqaffa berkata, aku melihat Ibnu Umar menggenggam jenggotnya dan memotong jenggot yang melebihi genggamannya telapak tangannya, dan dia berkata, jika Nabi berpuasa beliau membaca dhahab az-zuma wa talat tal'uruq wa sabat al-ajru insyaallah, hilanglah rasa haus, bersahilah semua urat, dan tetaplah pahala jika Allah menghendaki. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Ad-Duquni sanad Qutni, hadis ini adalah hasan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari berkata-kata yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-shayamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yaj'al." Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, puasa adalah benteng pelindung, dan jika di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan berbuat bodoh. Perkataan kotor merupakan perbuatan maksiat seperti yang dalam hadis Man Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lilladhi khajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarab. Astagfirullah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan kotor, maka bukanlah keinginan Allah jika tidak memberi makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari nomor 1903. Orang yang berpuasa seharusnya menjauhi segala yang diharamkan seperti ghibah, bergunjing, berkata dan berbuat kotor serta berbohong, karena hal tersebut dapat menghilangkan seluruh pahala puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan Abi Hurairah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabba sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rabba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa asy-syuhr. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar, dan banyak sekali orang yang mendirikan ibadah malam dan ibadah malam tidak mendapatkan apapun kecuali begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah ayat 1 halaman 539 dan Sahih At-Tabari 1, 4 dan 453. Yang keempat, hindari perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Di antara kegiatan yang dapat menghilangkan kebaikan mendatangkan kejelekan yaitu menyibukkan diri dengan teka-teki silang dan cerita berantai, menonton film perlombaan, duduk-duduk santai tanpa adanya yang dikerjakan, berjalan tanpa tujuan bersama orang-orang yang suka melakukan kejelekan dan menyanyikan waktu, banyak bermain dengan kendaraan dan berdesak-desakan di jalan, dan lain sebagainya. Bulan Ramadan adalah bulan tahajud, zikir, dan ibadah. Akan tetapi anehnya banyak orang menjadikan sebagai bulan untuk tidur sepanjang hari agar tidak merasakan rasa lapar. Mereka melalaikan apa yang seharusnya dilakukan seperti salat berjamaah dan sebagainya. Dan pada malam hari mereka bersenang-senang dan tenggelam dalam hawa nafsu. Ada sebagian orang yang menghabiskan bulan Ramadan dengan gelisah karena mereka akan meninggalkan banyak kenikmatan
Ada juga menghabiskannya dengan wisata ke negeri kafir untuk menikmati hari libur. Bahkan masjid-masjid pun tak lepas dari segala kemungkaran, seperti para perempuan keluar dengan berhias dan memakai wangi-wangian. Demikian juga Baitullah tidak luput dari berbagai kemaksiatan ini. Ada orang-orang yang menjadikan bulan ini sebagai musim untuk meminta-minta sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Ada yang menghabiskan bulan ini dengan hal yang tidak pernah bermanfaat, seperti memenuhi hari-harinya dengan bermain petasan. Sebagian mereka menyibukkan diri dengan berbelanja di pasar, berkeliling tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Bahkan para perempuan memakai pakaian yang larut dalam model yang lagi menjadi tren, sibuk belanja membeli barang-barang yang pakaian baru. Akhirnya hari-hari terakhir bulan Ramadan yang penuh keutamaan dilalaikan karena banyak orang yang lupa untuk menilai segala pahala dan kebaikan. Jauhlah berkelahi. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Shalih Az-Zayati annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu 'amal ibni آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني imru'un sha'imu. Dari Abi Shalih Az-Zayat meriwayatkan kepada kami bahwa Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal perbuatan manusia adalah urusannya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu urusanku dan akulah yang membalasnya. Puasa adalah benteng, maka jika kamu berpuasa janganlah berbuat keji dan bermusuhan. Jika ada seorang yang memakinya atau ingin membunuhnya, maka katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Riwayat Bukhari. Lihat Ibnu Hajar Asqalani Fathul Bari nomor 1894. Orang-orang yang sedang marah maka ucapan pertama sebagai peringatan untuk dirinya, sedangkan ucapan yang kedua sebagai peringatan untuk manusia. Dengan memperhatikan etika puasa, maka orang sedang berpuasa harus mampu mengendalikan diri, sebagaimana penggunaan rem yang merupakan pengendali kecepatan dan pengemudi yang kompetitif untuk menghindari kecelakaan. Tidak makan berlebihan. Rasulullah SAW abnu adami wa ansyara min batni. Anak Adam manusia, janganlah memenuhi perut dengan keburukan. Riwayat Al-Tirmidzi. Orang yang berakal pastilah akan berpikir bahwa makanan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang bermanfaat untuknya, sedangkan seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang memanfaatkan dirinya. Pada bulan Ramadan banyak orang yang larut membuat berbagai macam makanan. Mereka mengoleksi berbagai macam perabotan seperti piring, mangkuk, gelas, dan lainnya. Gara-gara urusan perabot ini, banyak para perempuan melalaikan waktu mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga, melayani suami, mengurusi anaknya, dan lupa beribadah. Akibatnya, uang yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih besar jumlahnya daripada seperti biasanya. Akhirnya bulan Ramadan tak lebih hanya bulan salah cerna makanan, kegemukan, dan berbagai penyakit. Mereka makan dan minum secara berlebihan dan sembarangan, sehingga ketika mereka menunaikan sholat tarawih, mereka berdiri dengan malas, bahkan sebagian dan mereka meninggalkan masjid setelah 2 rakaat pertama. Yang ketujuh, memperbaiki ilmu, harta, tujuan hidup, dan akhlak. Wali bin Abbas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarrisu al-Qur'an. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW adalah paling dermawan dalam kebaikan. Beliau mendermakan diri pada bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemaninya
setiap malam bulan Ramadan dan mengajarkannya Al-Quran kepadanya sehingga Rasulullah bertambah lebih baik karena rahmat yang dikirim. Hadis riwayat Bukhari. Lihat Muhajir Asqalani Fathul Bari nomor 6. Seorang yang berpuasa dengan benar tidak akan mengambil kedermawanan dan kebatilan kedermawanan dengan kebatilan tidak akan digantikan dermawanan ketaatan dan kemalasan lain sebagainya. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka mereka tidak gagal dalam menggunakan segala amal dan memperbaiki muamalah dengan antara berpuasa. Memberikan makanan orang yang berpuasa sebab ini adalah termasuk sebab maksud surga. Rasulullah SAW bersabda, fil jannati ghurafa yura zahiruha min batinihi wa batinuha min zahirihi وعدها الله تعالى لمن أدعم الصوم وتابع الصيام وصام بالليل والنهار ثانية. Sesungguhnya dalam surga terdapat ruangan-ruangan yang keindahan luarnya tampak dari dalamnya dan keindahan dalamnya tampak dari luarnya. Allah mempersiapkan ruangan-ruangan itu untuk orang-orang yang memberi makan, orang-orang yang mengharuskan perkataan, orang yang melakukan puasa, dan orang yang salat bahkan ketika manusia sedang tidur. Kemudian man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Siapa yang memberi berbuka pada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa. Hadis Tirmizi dan Sahih At-Tirmidzi. Beberapa ulama salaf memuliakan makanan berbuka para fakir miskin daripada mereka sendiri. Di antaranya Abdullah bin Umar, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar pasti berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Yang ke-9, amalan-amalan yang perlu digiatkan di antaranya adalah amalan yang perlu ditingkatkan pada bulan Ramadan, mempersiapkan diri untuk beribadah, bersegera untuk bertobat dan kembali kepada Allah, merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, berpuasa dengan sungguh-sungguh, khusyuk melakukan salat tarawih, tidak menalaikan 10 hari pertengahan, berusaha mencari Lailatul Qadar, terus-menerus menghafalkan Al-Quran dengan menangis dan merenungkan maknanya. Melakukan umrah di bulan Ramadan, sebab umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti melakukan haji. Bersitulah dua waktu utama dan istiqamah. Boleh mengungkapkan kegembiraan atas kedatangan bulan Ramadan. Dahulu Nabi SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan dan menganjurkan mereka untuk memperhatikannya. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, atakum Ramadana syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla walaikum siyamahu taftahu fihi abwabu samai wa tughliqu fihi abwabu jahim wa tughallu fihi kharadatu syayatin fihi laylatun hiya khairun min alfi syahri wa fi syahri man khurima ma khairaha faqad kharim." Dari Abu Hurairah radhiyallahu. Rasulullah SAW bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang terhalang mendapatkan kebaikan dalam tersebut akan terhalang mendapatkan pahala dari Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i ayat 4 dan 129, Sahih At-Taghrib buku nomor 1 halaman 490. Hukum berpuasa. Masalah ke-6. Ada puasa yang harus dilakukan secara berturut seperti puasa Ramadan, puasa kifarat karena pembunuhan dan tidak sengaja, puasa kifarat syihar, puasa kifarat karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan, dan berpuasa nazar jika nazarnya puasa berturut-turut. Ada pula puasa yang tidak harus dilakukan secara berturut-turut seperti maqada puasa